Sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan materi kita tentang memahami pengertian etos kerja. Materi ini diharapkan agar peserta dapat memahami pengertian etos kerja. Yang kedua, dapat menumbuhkan kesadaran diri dalam meningkatkan etos kerja. Baik, ketika kita berbicara tentang etos kerja, sesungguhnya cukup banyak referensi yang dapat kita baca sebagai tambahan referensi atau memperkaya wawasan atau keilmuan kita. Baik, pertama, pengertian etos kerja. Etos kerja sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani. Etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu, maka secara lengkap, etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang seseorang individu atau kelompok manusia. Tingkatan motivasi seseorang dalam bekerja, yang pertama bernilai, yang kedua bermanfaat, yang ketiga bertumbuh, dan yang keempat adalah bertahan. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan seseorang dalam hal bekerja. Baik, kita akan bahas satu persatu. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi adalah bernilai. Jadi, orang yang bekerja, yang memiliki etos kerja yang baik, sesungguhnya memiliki kualitas kerja yang baik. Nah, orang yang memiliki kualitas kerja yang baik, sesungguhnya kerap kali ia mendapatkan kehormatan. Yang berikutnya lagi, bermanfaat. Dia tidak hanya sekedar bekerja semata, akan tetapi ia membawa nilai-nilai kepuasan. Kepuasan pada dirinya, juga kepuasan bagi lembaganya dan sekelilingnya. Yang ketiga adalah bertumbuh. Orang yang bekerja dengan orang yang memiliki motivasi bekerja pada sikap bertumbuh, maka senantiasa atau seringkali ia mampu memotivasi dirinya agar senantiasa mampu berprestasi. Yang berikutnya adalah memotivasi bekerja dengan konsep bertahan. Dia hanya semata-mata mencari nafkah bagi dirinya, bagi keluarganya. Baik, yang selanjutnya lagi. Di era digitalisasi atau di era teknologi saat ini, setidaknya ada 5 soft skill yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah pengendalian emosi atau kerap diistilahkan dengan emotional quotient. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis atau inovatif. Saat ini di lingkungan pendidikan dikenal dengan istilah critical thinking atau berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah integritas. Dan yang kelima adalah integritas. Baik, sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Gambar ini merupakan sebuah ilustrasi yang menunjukkan pola kerja, sikap kerja, karakteristik, dan budaya kerja. Nah, apa yang terjadi? Gambar ini, ilustrasi ini menunjukkan orang yang sedang bekerja, namun ternyata hasilnya kurang maksimal. Ternyata tidak ketemu gitu ya, antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya, dan terlihat konsepnya berbeda, hasilnya pun memungkinkan akan berbeda. Baik, kita akan lihat. Nah, hal ini disebabkan oleh motivasi, komunikasi yang salah, emosi yang barangkali tidak stabil,
kemudian kreativitasnya yang barangkali rendah, dan terlebih lagi integritas yang rendah. Baik, kita akan lihat apa saja makna bekerja dalam konsep Islam, ya, atau bagi seorang Muslim. Kalau kita ingin memaknai bekerja dalam konsep Islam, dapat dimaknai suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset atau kemampuan melalui berpikir dan zikir untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi masyarakat yang terbaik, atau dalam konsep Islam disebut dengan khairul ummah. Baik, selanjutnya di dalam kehidupan manusia setidaknya ada 5 tingkatan. Nah, ini dikuatkan menurut teori Maslow bahwa kebutuhan manusia itu paling tidak ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, diri kita cenderung kita membutuhkan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, ya. Yang kedua adalah rasa aman. Tidak hanya sekedar terpenuhi kebutuhan makan, minum, atau dalam bahasa yang lain, manusia itu tidak hanya sekedar makan minum saja, ya, akan tetapi manusia memerlukan rasa aman. Setelah itu manusia memerlukan rasa kasih sayang. Yang ketiga, yang keempat adalah manusia memerlukan penghargaan, dan yang terakhir adalah manusia memerlukan aktualisasi diri atau pengembangan. Manusia cenderung apa yang diketahui, apa yang dipahami cenderung ingin dipraktekkan, ya, ingin diaktualisasikan. Semoga materi ini memberi manfaat, dan kita jumpa lagi pada bahasan berikutnya.